Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Wilda Utami. My ID number is A121-22-128. Here, I will explain the first point of this material. The first point is about syllable, morphemes, and syllable constituent. Okay, let's get started. Okay everyone, firstly I will explain about syllable. Let's have a look at the PowerPoint. The speaker of a language will have no problems breaking up word into syllables, but she or he might have troubles defining what a syllable is. Kita mungkin bisa dengan mudah mengetahui syllables dalam sebuah kata. Berapa jumlah syllable dalam sebuah kata, bagaimana cara memecahnya menjadi beberapa syllable, tapi kita cenderung sulit untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya syllable itu. So, the question is, what is actually a syllable and how to define syllable? Nah, di sini dijelaskan bahwa one way of defining syllables is to see them from the point of view of the acoustic features they contain. Acoustically, a syllable is the sonority peak can be preceded and or followed by a string of consonant. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa salah satu cara untuk mendefinisikan suku kata adalah dengan melihatnya dari sudut pandang fitur akustik yang dikandungnya. Secara akustik, suku kata adalah puncak kemerduan atau kenyaringan yang dapat didahului dan atau diikuti oleh serangkaian konsonan. Oke, agar tidak bingung, mari langsung saja kita lihat contohnya. Oke, di sini saya ambil contoh important. Nah, kata important dapat kita pecah menjadi 3 suku kata yang terdiri dari im, por, and tent. Nah, di setiap suku katanya pasti ada bunyi vowel. Di syllable im ada vowel i, di syllable por ada vowel o, and di syllable tent ada vowel a, atau dalam transcriptionnya bunyinya e. Jadi kita bisa mengetahui jadi kata important itu memiliki 3 puncak sonority atau puncak kenyaringan yang terletak pada i, o, dan e. So, kita bisa mengetahui jumlah syllable dengan melihat jumlah bunyi vokal yang terkandung dalam kata tersebut. Nah, beranjak dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa mendefinisikan syllable bahwa syllable is the smallest unit of speech that consists of a sonority peak, a vowel, and can be preceded and or followed by one or more consonant. Jadi, syllable adalah unit ucapan terkecil yang terdiri dari puncak sonoritas yaitu vokal dan dapat didahului dan atau diikuti oleh satu atau lebih konsonan. Nah, selanjutnya ada istilah morpheme. Morpheme is different from syllable. Morpheme berbeda dengan syllable. Morpheme is the smallest unit that has a grammatical meaning or function. Jadi, morpheme adalah unit terkecil yang memiliki makna atau fungsi tata bahasa. Nah, berbeda dengan suku kata. Kalau suku kata, dia tidak memiliki makna atau fungsi tata bahasa, sedangkan morpheme memiliki makna atau fungsi tata bahasa. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh morpheme. Di sini saya ambil contoh kata teachers. Nah, kata teachers terdiri dari 2 morpheme, yaitu morpheme teacher
dan morfem S. Morfem teacher disebut dengan free morfem. Kenapa? Karena dia bisa berdiri sendiri dan punya makna. Sedangkan morfem S disebut dengan bound morfem karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dilekatkan dengan morfem yang lain agar memiliki makna atau fungsi gramatikal. Nah, ketika morfem S dilekatkan pada morfem teacher, maka morfem S di sini mempunyai fungsi gramatikal. Dengan adanya tambahan morfem S, kita dapat mengetahui bahwa kata teachers merupakan noun yang bersifat plural. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh lain dari morfem dan syllable yang terdapat dalam satu kata. Jadi, teman-teman, sebuah kata dapat terdiri dari dua morfem atau yang disebut dengan bimorfemic, tetapi hanya terdiri dari satu suku kata atau monosyllabic. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, nomor 1 ada kata books. Nah, kata books memiliki dua morfem, yaitu morfem book dan morfem S. Tetapi hanya memiliki satu syllable. Dari mana kita tahu kalau kata books itu hanya memiliki satu syllable? Nah, kita bisa lihat pada kata tersebut hanya terdapat satu bunyi vowel, yaitu vowel O. Maka kata books adalah kata yang terdiri dari dua morfem dan satu syllable. Begitu pula dengan contoh nomor 2 dan nomor 3, yaitu kata runs dan hands. Mereka juga hanya memiliki dua morfem dan satu syllable. Nah, kemudian ada juga kata yang memiliki dua syllable atau bisyllabic, tetapi hanya memiliki satu morfem atau monomorphemic. Nah, kalau tadi morfemnya ada dua, syllable-nya satu. Nah, sekarang syllable-nya yang ada dua, morfemnya cuma satu. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada contoh student, kata student. Kata student memiliki dua syllable, yaitu syllable stu dan dent. Tetapi hanya memiliki satu morfem, yaitu kata student itu sendiri. Andai kata di situ ada tambahan S, maka pasti morfemnya ada dua. Tapi karena tidak ada tambahan S, hanya student saja, berarti morfemnya hanya satu. Nah, morfem student ini bisa berdiri sendiri dan memiliki makna. Begitu pula dengan contoh kata table dan mother. Mereka juga memiliki terdiri dari dua syllable dan satu morfem. Well, that's the explanation of syllable and morpheme. Next, I will talk about syllable constituent. A syllable has 4 constituents, which are onset, rhyme, nucleus, and coda. Jadi, syllable memiliki 4 constituent atau 4 unsur yang terdiri dari onset, rhyme, nucleus, and coda. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar 1.1 itu ada struktur syllable. Nah, teman-teman, kalau kita ingin menganalisis unsur-unsur dari syllable, maka syllable-nya harus ditempatkan di bagian atas. Teman-teman bisa lihat di struktur di gambar 1.1 itu yang paling atas adalah simbol dari syllable. Nah, syllable terbagi menjadi dua. Ada onset, ada rhyme. Onset adalah bagian awal dari syllable yang ditempati oleh konsonan. Nah, rhyme terbagi lagi menjadi dua. Ada nucleus, ada coda. Nah, nucleus adalah bagian inti dari syllable yang ditempati oleh vowel. Sedangkan coda adalah bagian akhir dari syllable yang ditempati oleh konsonan. Jadi, urutannya onset, nucleus, coda.
Ansat ditempati oleh konsonan, nukleus ditempati oleh vowel, dan koda ditempati oleh konsonan. Konsonan, vowel, konsonan. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kata, yaitu kata pen. Kata pen consists of one syllable. Kata pen terdiri dari satu syllable. Oke, mari kita analisis syllable-nya. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar 1.2 yang menunjukkan struktur dari syllable pen. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ketika menganalisis syllable, maka strukturnya adalah syllable ditempatkan di bagian paling atas. Nah, syllable terbagi menjadi dua, yaitu onset dan rhyme. Onset adalah bagian awal dari syllable, maka pada kata pen, yang menjadi onset adalah segmen P. Kemudian rhyme terbagi menjadi dua, yaitu nukleus dan koda. Nah, nukleus adalah bagian inti yang ditempati oleh vowel. Jadi, nukleus ini dia ditempati oleh vowel. Maka, pada kata pen, berarti yang jadi nukleusnya adalah segmen A. Nah, yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian akhir dari syllable. Itu artinya, pada kata pen, yang menjadi koda adalah segmen N. Nah, seperti itulah cara menganalisis syllable. Untuk kata pen, dapat dikatakan sebagai syllable yang memiliki onset dan koda yang sederhana, karena hanya ada satu konsonan pada onset dan satu konsonan pada koda. Berbeda dengan kata yang lain, misalkan kata blessed. Kata blessed ini memiliki onset yang kompleks dan koda yang kompleks karena kata blessed memiliki dua konsonan pada onset dan dua konsonan juga pada koda. Mari kita perhatikan gambar 1.3 yang menunjukkan struktur dari kata blessed. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di strukturnya pada onset ada dua konsonan, yaitu konsonan B dan konsonan L. Kemudian pada nukleus ada satu vowel, yaitu vowel A. Kemudian pada koda ada dua konsonan, yaitu konsonan S dan konsonan T. Nah, kalau pada onset terdapat dua konsonan dan pada koda juga terdapat dua konsonan, maka kata blessed, maksud saya syllable blessed, dapat dikatakan sebagai syllable yang kompleks. Kenapa? Karena memiliki dua konsonan pada onset dan koda. Nah, jadi seperti itu cara menganalisis sebuah syllable. Nah, teman-teman, perlu diingat bahwa istilah simple dan kompleks suatu syllable tidak ditentukan oleh ejaan sebuah kata, tetapi lebih ditentukan oleh transkripsi kata tersebut, yaitu bagaimana kata tersebut diucapkan. Contohnya pada kata ship, yang berarti kapal. Nah, walaupun pada onsetnya ada dua konsonan, kata ship ini kalau distrukturkan, digambarkan strukturnya, pasti onsetnya itu ada dua konsonan. Tetapi ketika diucapkan, ternyata hanya ada satu bunyi saja, yaitu bunyi S. Jadi, kata ship termasuk kata yang memiliki onset sederhana atau simple onset. Jadi itulah penjelasan mengenai syllable, morpheme, and syllable constituent. To sum up, acoustically, a syllable is defined as the sonority peak in a string of segments. The number of vowel sounds in a word equals the number of syllables in the word. Diphthongs are considered one segment. Syllables and morphemes are two different terminologies. And last, the constituents of a syllable are
onset, rhyme, nucleus, and coda. Well, everyone, now I will explain the second point of this material. The second point is about timing tier, melody tier, and syllable weight. Timing tier refers to the pattern of sounds duration in speech. Melody tier refers to the pattern of intonation or tone in a word or sentence. Timing tier mengacu pada pola durasi suara dalam ucapan, sementara melody tier merujuk pada pola intonasi atau nada dalam suatu kalimat. Jadi, timing tier adalah tentang durasi, sedangkan melody tier tentang intonasi atau nada. Nah, timing tier berkaitan dengan melody tier dalam pembentukan nada atau intonasi dalam sebuah kata atau kalimat. Contohnya pada kata live dan leave. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada contoh nomor 1, kata live, sementara yang kedua leave. Nah, durasi pada kata live yang contoh nomor 1 itu lebih pendek daripada durasi pada kata leave yang contoh nomor 2. Nah, sehingga hal ini akan mempengaruhi nada dari kalimat tersebut. Live, leave, berbeda bukan? Oke, selanjutnya ada istilah syllable weight. Syllable weight is a measure of the weight of a syllable based on its complexity in a language. Syllable weight adalah ukuran bobot atau berat suku kata berdasarkan kompleksitasnya dalam sebuah bahasa. Semakin banyak atau semakin rumit struktur suara dalam suku kata, maka semakin kompleks suku kata tersebut. Kalau suku katanya kompleks, berarti suku kata tersebut termasuk suku kata yang berat. Tetapi kalau suku katanya tidak kompleks, atau hanya terdapat satu exposition pada nukleusnya, berarti suku kata tersebut adalah suku kata yang ringan. Nah, di sini ada contoh. Saya masih ambil contoh yang sebelumnya menggunakan kata live. Nah, pada contoh nomor 1, kata live termasuk light syllable atau syllable yang ringan. Sementara pada contoh nomor 2, yaitu kata leave, termasuk suku kata yang heavy syllable atau syllable yang berat. Nah, mengapa contoh nomor 1 termasuk syllable yang ringan, sementara contoh nomor 2 termasuk suku kata yang berat? Nah, kita bisa lihat dari exposition yang ada pada nukleusnya. Nah, di sini sudah ada struktur dari contoh nomor 1 dan contoh nomor 2. Teman-teman bisa lihat pada gambar 1.4. Ini adalah struktur syllable dari contoh nomor 1, yaitu kata live. Di sini pada nukleusnya hanya terdapat satu exposition saja. Berarti nukleusnya termasuk simple nucleus. Oleh sebab itulah kata live pada contoh nomor 1 termasuk suku kata yang ringan karena hanya memiliki satu exposition saja pada nukleusnya. Sementara pada gambar 1.5 ini struktur dari syllable yang nomor 2, yaitu kata leave. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada nukleusnya itu terdapat 2 exposition. Itu artinya contoh nomor 2 yaitu kata leave termasuk suku kata yang berat karena ada 2 exposition pada nukleusnya. Nah, jadi seperti itulah cara melihat mana syllable yang berat, mana syllable yang ringan. Kita bisa lihat dari posisi X-nya. Oke, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa the syllables shown in figures 1.2 and 1.3 have some disadvantages because they cannot distinguish whether a segment is long or short. Well, you can see here there is no sign that indicates
whether the segment is long or short. So the syllable structure is then modified as in figures 1.4 and 1.5. Nah, jadi di sini pada struktur yang ditunjukkan pada gambar 1.2 dan 1.3 memiliki kelemahan karena tidak dapat membedakan apakah suatu segmen itu panjang atau pendek. Nah, teman-teman bisa lihat di sini memang tidak ada ya tanda yang menunjukkan apakah segmennya itu panjang atau pendek. Maka struktur syllable-nya kemudian dimodifikasi seperti pada gambar 1.4 dan 1.5. Ketika strukturnya itu dimodifikasi seperti pada gambar 1.4 dan 1.5, kita bisa mengetahui mana syllable yang panjang, mana syllable yang pendek. Kita bisa melihat pada exposition-nya, pada nukleus. Kalau di nukleusnya itu terdapat satu exposition, berarti suku katanya ini adalah suku kata yang pendek. Sementara kalau exposition pada nukleusnya itu ada 2, berarti suku kata ini adalah suku kata yang panjang atau berat. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya jelaskan pada poin kedua mengenai timing tired, melody tired, and syllable weight. For the next point will be explained by my friend. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Yai Shahabuddin. My ID number A12122-129. Okay, this time I will continue next material. Firstly, the material syllable weight. In words that depends on how many segments are controlled by the rhyme note without considering the onset, such as light syllables have short vowels and no coda, while heavy syllables involve long vowels, diphthong, or short vowels with coda. Then light syllables have unbranched rhyme, while heavy syllables have branched rhyme. And the feather open syllables have no coda, while closed syllables have a coda. Example of light syllables include and the, while heavy syllables include be and leave. In addition, syllables can be divided into 2 parts. Additionally, syllables can be open, example sky, and close, example trust. That timing level determines the length of segment indicate by the exposition, and the melody level place the individual segment. The next secondly material is syllable types are defined by language specific sounds rules known as phonotactic. These rules govern the arrangement of vowel and consonant segment within a language. The presence of an onset and coda in syllables depends on the phonotactic. Like phonotactic, some languages like Hawaiian without an onset and coda see in words like aloha, love, and iwi, which means ill. On the other hand, English syllables with elaborate onset and coda in English syllables can range from a single vowels to complexity with
three segments in the both onset and coda. The provided words illustrate the varying complexity of syllables in English. Uh, that is all for me and my friend. I'll go continue the material. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Mutmaina and with ID number A12122-126. So I will continue the material chronology about sonority scale and sonority sequencing generalization. So, in the first general definition of sonority, sonority is a term used in linguistics to measure the degree of clarity or distinctness of sounds in language. In general, sonority refers to the degree to which the sounds of language are melodious, or what is called sonor. Loud sounds usually involve vibration of the vocal cords and produce a clear or loud sounds. Next, what is this sonority scale? So sonority scale is the grouping of segments based in their sonority values. Can be seen in the following picture. So basically in the most sonorous segment is always on the vowel, followed by downright such as glides, liquid, nasal, fricative until the last sonor sound is the stop. Before getting into the example, I want to explain a little. So, from any syllable, there is always a peak in sonority followed by a segment with tracing sounds, while in other words, if there are two onset consonant and two coda consonant, then the consonant that are closer to the nucleus will be harder than the outer consonant. Okay, for example, bunyi plan. So plan consists of 5 segments, 1 vowel nucleus, 2 onset consonant, and 2 coda consonant. The peak of sonority is at I, bunyi I, followed by P dan L. The sonority value of each traces if counted from the peak, where the liquid or L has a higher values compared to P stop. Nah, jadi kalau kita kembali ke awal pada gambar di P, skalanya itu 1, sedangkan L skalanya itu 4. Ini sama halnya pada konsonan koda di mana skala nilai N itu 3 dan T skalanya itu adalah 1. Sudah terbayang bukan? Another example. Brand, bunyi brand. Brand consists of 5 segments, 1 nucleus vowel, 2 consonant onset, and 2 consonant coda, di mana B itu stop skalanya 1, R liquid skalanya 1, dan so on more or less. The example has the same slope. Next, so the syllable that I explained means already meet the requirements SSG atau sonority sequencing generalization. So, what is SSG? It's a linguistic concept that refers to the tendency of sounds or sonority in the structure of language. This concept discusses a general pattern in the agreement of sounds or voice in a word or sentence based on its sonority characteristic. Every sound syllable in English has the same pattern or slope. Never and there will never be words whose pattern is
that the outer consonant is louder than the inner consonant, such as in the words LPNTN or LPITN, dan sebagainya. You can see this profile picture. You can see the profile does not present or follow the peak of the sonority from the bottom, then rises to the peak after which it falls again. Instead, you can see the curved slope of the peak giving rise to two fix, namely the additional peak L and N. The simple reason why this syllable is said to be false is because it's preceded as SG. Alright, however, there are several syllable sounds that we often use, such as at the beginning of the words spice, tea, and sky, and codas such as the words leaf, seeds, and tags. As it clear that onset and coda of words like this violate SSG because the outer consonant are louder than the inner consonant. But I can explain this problem yet because until now the problem has not been resolved. Maybe that's all for me. Thank you for attention. Perkenalkan, nama saya Hijrinia Kusumaning Ayu with ID number A12122-132. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang English phonotactic. So, what is phonotactic? So, phonotactic is the way segments are ordered in a language, or in another way, we can say phonotactic is the study of possible combination of a phoneme in a language. Atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa katakan sebagai kemungkinan kombinasi phoneme. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, struktur dari syllable itu terdiri atas syllable, onset, dan rhyme. Lalu rhyme ini terbagi atas dua, yaitu nukleus dan coda. Onset, nukleus, dan coda. Onset adalah awalan kata yang diizinkan, sementara nukleus adalah pertengahannya yang biasa diisi oleh vowel, dan coda adalah akhiran dari suku kata. Itu biasanya juga adalah konsonan. Jadi, onset, vowel, onset, nucleus, and coda. Nah, kali ini saya hanya akan membahas tentang onset. So, what is onset? Onset phonetic is the set of consonant that can be allowed to be at the beginning of a syllable, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang sebagai himpunan konsonan yang diizinkan berada di awal suku kata. Nah, teman-teman bisa lihat pada page 15 saya mengambil contoh di kata think. Di situ kata di mana bunyi the itu adalah onsetnya, sedangkan nukleusnya adalah vowel I, dan bunyi N dan K itu adalah coda. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada list yang ada di modul page 15, ada pengecualian untuk sound j dan sound ng, di mana tidak ada kata dalam bahasa Inggris yang diawali atau dimulai dari kedua sound ini. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa take a look on a chart 1.1. Di situ pada first segment, which is p, can follow by sound l, r, and y, but can't be followed by other segment. Likewise, with segments p and f, that can only be followed by sound l, r, and y, but different from segment s or s, which can be followed by other segment except for segment ng and r. In conclusion, we can say that every consonant word in English can stand word initially except for sound ng and j. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I want to explaining about rhyme phonetics.
Rhyme phonetics refer to the patterns and constraints governing the arrangement of sounds within rhyming of words. In poetry and language, rhyming words typically share similar sounds patterns at the end, usually starting from the stressed vowel and encompassing any following consonants. These phonetic patterns can involve perfect rhymes where the final stressed syllables have identical sounds. For example, cat and hat are near rhymes where there is a close but not exact match in sound, such as rhyme and time and folks and goods. Rhyme phonetic contribute to the rhythmic and aesthetic qualities of poetry and importance in various forms of creative expressions. That's all I can explain from rhyme phonetics. Sorry if there is something wrong from my explanations. Thank you very much. So now we will talk about syllable division. So syllable division is the process of breaking a word into its constituent syllables. It is essential for proper pronunciation and is often used in language teaching and learning. Jadi syllable division ini adalah proses memecahkan suatu kata menjadi suku-suku kata penyusunnya. Contohnya water. Nah, water ini kalau kita pecahkan ada dua suku kata, yaitu wah and der, seperti itu. Now we will talk about syllable division rules. So syllable division rules are guidelines that help us determine where to break a word into syllables. There are some basic rules for syllable divisions. The first rule is split to consonants. In this word, as you can see here, carpet, there are two consonants, R and P, between the vowel. The vowel is A and E. So we have two consonants here. We can get two syllables. From carpet, it becomes carpet. Next word is subject. As there are two consonants, B and J, so we'll divide from the middle and we get two syllables, subject. And remember, never split two consonants that make only one sound. Just like packing. In this word, C and K are two consonants, but C and K gives us only one sound, which is K. So we will never break this kind of sound, so we'll split only the suffix, pack-ing. And next rule is separate prefixes and suffixes. So a suffix is a word part added to the end of a word, while a prefix is a word part added to the beginning of a word. Just like pretend. In this word, ten is a root word and pre is a suffix. So we will separate like this. Pretend. Okay. Next word is working. So in this word, the root word is work and the suffix is ing. So we'll separate like this. Work ing. Now we'll move to the next rule. If the consonants are surrounded by vowels, so it has two conditions. First, if the vowel has a long sound, just divide before consonant. In the word baby, you can see here A is a long vowel sound and B is a consonant sound. So if you want to divide it, it becomes like this. Baby. Why? Because the rule says long vowel sound divide before the consonant. Same is open, become open. Now the second condition, if the vowel has short sound, just divide after consonant, just like the word model. The D is a consonant and E is a short vowel. So if you want to divide it, it will become like this. Model.
Now the last rule is if the word ends with cl sound and ul sound. If the word ends with cl sound, just divide before ul, just like buckle. In this word, we will divide just before ul. So we will divide like this, buckle, same as tickle. As the rules say, the word ends with ckle or cl sound, just divide before le or ul sound. So it becomes like this, tick-o. If the word ends with le or ul sound, so in this case, if there is a consonant before the ul sound, just take the consonant with o, like table become table, same as apple become apple. If the word has vowel before the ul sound, then we will do nothing. We will just read it like this, mail, tile, file, just like that. We will not split that kind of words, so that words are are single syllable. Now I will explain about the maximal onset principle. So the maximal onset principle is a phonological principle that suggests that consonants that are intervocalic are maximally assigned to the onset. Jadi maksudnya ini, prinsip onset maksimal ini adalah prinsip fonologis yang menyarankan bahwa konsonan yang berada di antara dua vokal secara maksimal atau intervokalik ditugaskan ke onset. Nah, onset itu apa? Onset itu adalah initial consonant. Contohnya itu di cat. Nah, ke sound itu atau huruf C itu adalah initial. Kemudian nanti saya akan menyinggung tentang coda. Jadi saya akan jelaskan memang coda itu adalah final consonant atau konsonan yang ada di akhir. Contohnya di kata cat tadi, the sound atau huruf T itu adalah coda. Sometimes in some words we are not sure whether to assign a consonant to the first syllable coda or the second syllable onset. So, according to the maximal onset principle, we should assign it to the onset of the second syllable rather than the coda. So let's take an example. Here is in the word diploma. Most of narrative speakers agree that the first syllabification is more expected than the ones below. And this is the syllable structure of the first syllabification. So here in the structure, the p sound, in blue we may find difficulty whether we should put in the coda position or the onset position. So according to the maximal onset principle, it is considered to be an onset of the second syllable instead of being given to the coda of the first syllable.